Gua analisa salah banget nih. Gua udah siapkan ini ketika Mariko bilang siap-siapin net ya. Kita emperor. Kita udah siap banget. Kita benar udah mempersiapkan ini dan gua yakin sih Jo juga udah siap di tengah kita berdua. Jadi siap-siap Jo ya. Selain lo ngobrol dengan kita bersenang-senang di hari ini, lo juga akan langsung nge-cast bertiga sama kita. Dan sorry banget Jo, tadi juga ada briefing dan Ya. mungkin belum dikasih tahu kalau Ya. solo cast untuk Aduh, jadi kita cuma bantu sampai Gua draft. mau berak sih bentar lagi. Sorry. Sekalian ini juga karena ini permintaan dari sobat Mobile Legends di luar sana. Iya, semua tuh pengen banget ngelihat seorang Jonathan Liandi yang dulu nge-cast di season 4. Nah, balik nge-cast lagi. Oh, itu gak nge-cast, itu cuma draft pick. Mana lu Mana sama ada lu sama Ih, Ler. draft pick doang, abis itu masuk ke game cabut kita. Lah, terus yang nge-cast Ini siapa? siapa? Nge-castnya kalian. Apa kita main? Gilo-gilo. Oh, iya, iya. Season 4. Apa? Oh, iya, iya. season berapa? Iya, Tiga, sempat. Iya, iya, iya. Yang Oh, sepatu iya. dilempar sama dia. Iya. Oh, yang kalian main caster match gitu ya? Iya. Iya. Lupa baik. Kalau gitu harus kalian yang main, baru gua cast. Ya ini Iya, makanya ini di sini. dia. Tadi briefing barusan mendadak sih emang. Jadi emang biar Oke, tenang aja Pak Produser, kita udah sounding ya. kita sudah memberikan informasinya langsung. Jadi Jonathan ini bersiap-siap. Ntar Jonathan Waduh, Liandi. parah nih, gua Iya, tidak tenang di-brief aja. nih. Lah, itu dia karena lu adalah mendapatkan juara Yes. juga. Lu KOL dari Stan Benar. ini, surprise itu selalu diberikan. Ini e-party. Yes. Acara party yang selalu banyak surprise kejutan. Aduh, surprise. Iya, dan juga kita tahu ya, Ranger Mas kita sedikit ada background story dari seorang Jonathan Liandi. Yes, bener. Jonathan Liandi itu selain dia seorang KOL, Yes. dia juga seorang yang dermawan. Dermawan. Jadi untuk semua yang di hari ini, untuk gaji dari Jonathan Liandi dibagi untuk Koret Mas, dibagi 2. Yes, dari nanti. Jadi semua fee kamu yang ada di sini, Yes. itu buat kita berdua. Lo adalah kali ini cuma menyumbang diri dan juga tentunya grafik udah selesai kali ini. Yes. Terima kasih banyak untuk Oke. semuanya. Jonathan Terima Liandi kasih bakal banyak. nge-cast dulu di match kali ini. Yes. Stay tune terus, kita bakal lihat seperti apa kemeriahan dari Jonathan Liandi. Keseruan dari Jonathan Liandi. Let's go. Let's go. Serius? Oi. Lu enggak kan? Gila lu ya. Panika. Ini masih on cam enggak? Masih. Masih. Ya? Masih. Enggak, gua kira udah off tadi. Enggak. Nyala. Nyala. Ya gua bingung. Kalau berdua masih oke, jangan sendiri. Nah, panika. Oke, kita langsung masuk ke Land of Dawn. Gua kira beneran cabut tuh. Cuma kita doang nih yang bisa kayak gitu. Bangke. Aduh. Mukanya juga gini. Beneran. Oke, kalau ini ternyata Oke. Dara Midland REKT yang seperti kata Bung Koret, REKT menggunakan Lolita walaupun Jonathan Liandi bilang itu kayaknya nggak efektif Bung Iya, Koret. bener. Mainnya agresif nih. Tuh, dia udah tahu. Oh, dia pakai assassin ya? Lolitanya. Gue udah bilang, Oh, iya. bener gak? Gue bilang kan? Gue udah bilang kalau streaming, Aduh. kalau fun match rek pasti hari-hari. Hari-hari nge-troll. Pasti hari-hari dia. Bener, Tapi ini Fanny tanpa purple buff kayaknya ya. Iya. Oke. Tanpa purple buff, pakai execute, Lawannya mat ya. lawannya nah. Jadi kita lihat. Beda kalau orang jago. Gila. Wah, waduh. Kalau orang jago execute mati tuh. beda. Kok energinya nggak bisa habis ya? Execute. Di flicker sama mat yang mirip mukanya sama Ranger Mas. Yes, yang gantengnya mirip sama Ranger Mas, tapi ternyata poin tidak berhasil diamankan dan aura retributionnya harus dipakai mau tidak mau. Ini dari bottom lane. San diganggu pergerakannya. Bravo dan Godiva. Udah gua bilang, Godiva masuk merubah gameplay dari Team Emperor. Yes, benar-benar mengganggu sekali pergerakannya. Langsung dari ejector dilempar dan langsung ke playset dari RKT. First blood-nya diamankan oleh Frieza dan Pakitonya mendapatkan seorang RKT. Gak apa-apa, Pertol didapatkan tapi ternyata Bravo kali ini harus hilang dan kerugian didapatkan Team Emperor. 2 poin didapatkan di lahap tapi Undil dan di Meiji, Pokotrik, Frieza langsung beku dan bye-bye Frieza, goodbye mother father. See you bye-bye dan langsung di shutdown di arah mid lane Frieza-nya walai. Dan bahkan kali ini RKT di garis depan maju dengan bangga, dilempar lagi dengan lagi. RKT gak bisa flicker dan lihat Jo, temanmu Jo, hurry. Gak apa-apa, dia biar gue main lagi. Kalau tim gue menang kan gue main lagi. Oh iya Oh, benar. Iya.
Jadi Gustian memberi kesempatan buat temannya. munculnya Gustian di sini emang bikin lo main lagi. Iya. Tapi gue lihat semua komponen yang ada di Flame Shot Udil. Itu dia dari support baru. Spicy Boy. Spicy boy. Emang nih orang jago banget main sniper ini, apa flame shotnya. Jangan memancing keributan. Sedangkan di arah bottom lane, RKT one by one situation dengan seorang Bravo. Kalah 2 level tidak membuat hatinya gentar. Lihat, dia maju dengan bangga tanpa ada sedikit gemetar Bung Cornet. Oke, Jonathan Nandi, ini waktunya kamu untuk Bersih. menganalisis dan ngekes. Oh. Oke. Oke, kita lihat di sini Udil nampaknya kena itu cuk dari Cecilion terbang ke samping gunung belantara. Oke. Ternyata burungnya nggak kecuk-cuk flicker lah. Antara Godiva berhasil mendapatkan Brisa di arah bottom lane. Woi, Poin emang. tambahan. Kita lihat Lihat. EKT. Aduh, nampaknya Bravo kena 15. pentung. Sekarang double pasif nggak bisa bertahan dan langsung diamankan oleh seorang Brandon Ken. Tapi Godiva melempar ke arah belakang lagi dan lagi. Poin tambahan untuk tim Emperor. Tim Emperor mendominasi akhirnya. Dwi Voice kami. Ya udah iya nggak berhasil mendapatkan apa-apa karena nggak punya energi. Ingat, Fanny tanpa blue buff bagaikan aku tanpa dia. Bisa tetap Bisa terbang. tapi agak ngos-ngosan. Agak sedikit berat untuk gue. Agak sedikit berat. Dapat buff ya. Gila, ini tim Emperor sih beda Beda banget. banget sih. Parah sih. Gak tau kenapa ya. Eh, Supportnya jago, midnya tenang. tapi belum Fanny-nya. tentu kan masih game panjang. Oke, Iya. masih. Tadi kan sebenarnya juga awalnya kan kita udah unggul. Iya, benar itu dia ya aku kaget juga. Cuma gue bingung kenapa nggak ada damage Kagura gue. Kayaknya di setting di server turnamen sih soalnya. Oh, tapi ternyata Dwi Boy cuma Udah ya pasti udah mati. iya gue tumbang. Cry, baby, cry. Stikernya apa nih? Cry baby cry dari seorang Ekoju. Ia mengganti nama menjadi Aura dan Godiva. Belum ada ulti dikeluarkan. Asap force masih ditahan. RKT nge-stun. Dan damage-nya gede banget. Kemudian pressure belum pop up dan langsung ditumbangkan begitu saja Walai. Lihat tamparan dari Frieza itu tamparannya seperti tamparan seorang ibu-ibu yang anaknya disakiti oleh orang lain. Sakit. Tau gak lu mama marah? Pakai sapu. Yang kalau misalnya si Tatan disuruh ke warung nggak balik-balik warung gitu loh. Nah, seperti itu damage-nya ya Net ya. Nah ini kalau dari item gimana nih analis kita? Kalau dari item sih, so far nggak terlalu jauh ya. Itu dari Lolita emang gitu itemnya ya? Dari Lolita, Udah bilang. dia kan assassin. Dia assassin. Iya. Injector, Unstoppable Force diamankan begitu saja oleh Smart Missile-nya. Masih ada Retribution yang bukan Reti Warshop dari sana Aura. Berhasil mendapatkan turtle lagi Emperor. Ini timnya benar-benar diungguli dari early game-nya ya, luar biasa. Iya benar. Tapi jujur ya, tadi gue berharap ditolong sama Sans, gue pengen bisa untuir toko. Red Rindomar, tapi ternyata kali ini lihat ada ya udah iya dari top sana, Matt digesek-gesek tanpa ada jawab dan betul banget ternyata ini salah statement saya Bung Konet. Apa tuh? Itu Fanny tanpa buff bagaikan dia tanpa gua. Nggak masalah. Nggak masalah, masih tetap bisa terbang. Masih bisa terbang. REKT yang tampaknya di sini menjadi ATM untuk tim Emperor ya. Oke, kali ini Argo Tuker memang berhasil dapat Tim Lemon. Iya, maksudnya ATM-nya buat tim lu kan, duitnya ke lu. Oh iya. Pantes aja nggak dimainin di game Pantes dua. aja berarti kalau bukan kapten lo. Bos cadangan seumur hidup lo. Sekali doang. Oh iya, maaf. Iya. Net, jangan ngomongin depan Jangan orang. kayak gitu. Jangan kenceng tak berisik orangnya denger. Ini kan pakai mikrofon dan kedengeran bro. Oh iya bener ya. Tetapi berapa digebok oleh Lionel Sans dan ingat Sans menggunakan Bruno dari zaman dia di tim sebelum Onyx, dia benar-benar luar biasa perkasa. Gila, Dapat lempar ke arah belakang. Pada Estray jatuh bisa untuk menang dan berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Tamparan terakhir keras ke dagu membuat harus pingsan tapi Frieza dibalikan keadaannya. RKT menempel Aura, 2 kawan lama yang berhasil ketemu kembali Nominal Blast ke arah seorang Sakit Aura, dilempar ke arah belakang. Godiva save the day. Benar-benar seperti kata-kata Godiva ketika kita tanya, dia tetap mengincar satu orang dan satu orang itu adalah Lionel Sans. RKT tergetok begitu saja, dilempar ke arah belakang. Pedro yang dikeluarkan. Udil bukan sembarang Udil yang bukan punya Udel, tapi ternyata Dwi Voice kami menuju Godiva. Execute Israel. Langsung terbang dari penjuru dunia atas langsung ke bawah. Dan RKT lagi-lagi dengan satu stiker RRQ-nya selalu dan selalu ya. Dari zaman MPL sampai 515 e-party tetap sama. Lo tau gak, Rek itu kayak anak kecil. Apa? Disuruh kayak dilarang. Dilarang kayak disuruh. Iya benar juga Ya ya. kan, dilarang ngetrol kayak disuruh, lihat ngetrol. Disuruh untuk stiker-stiker, dilarang stiker-stiker, makin stiker-stiker. Disuruh bener susah banget. Emang disuruh kayak dilarang konsep hidupnya.
Nah nih, dikasih nggak nih bakal? Dikasih nggak? Dikasih. Apakah dari Dwi Boy ketika punya purple buff akan mengubah segalanya menjadi lebih indah? Oke, seperti dan kau hadir. Mengubah segalanya. Gerbak gejes. Oke, kita lihat sedikit ya Tuh, highlightnya. Godivanya incer season mulu loh. Dia sebenarnya ya, memang player berbakat GDV ini ya. Asli. GDV. GDV. Lihat aura reunian di bawah. Mana nih gue pengen lihat Dwi Boy. Cabut dia sekarang ternyata bro. Hampir saja kehilangan purple buff-nya. Tapi cara bottom lane, Ken masih mau lebih. Coba dikejar. Mau kemana nggak boleh pulang. Maunya digoyang dan Limeji masuk dengan bersama dengan bawakan. Kita lihat. Ejector. Fanny sekali. Tapi ternyata kamera berpindah. Fanny-nya mana? Kita punya Fanny. Fanny-nya mana Fanny? Tolong Tuhan. Kasih lihat Fanny-nya. Gak apa-apa. Tapi tidak perlu juga gak berapa terlebih dahulu. Udil mencoba mengcover dan ternyata poin 1 diamankan. Dwi Boy membuktikan. Udah selesai. Aura langsung aja flicker. Digocek. Godiva kami. Ejector dan lihat. Godiva kali ini gak bisa dapetin apapun. Ejector. Unstoppable Force. Dan bahkan menyelamatkan hari dari seorang Dwi Boy. Aduh gak ngeliat gesek-gesek. Kita gak apa-apa. Gak apa-apa ini ya. Udah dapetin Malefic Roar. Dan ini kalau dikasih lagi purple buff-nya tampaknya Emperor sudah mulai deg-degan. Deg-degan gak lo kalau kalah? Apa? Deg-degan gak sih? Enggak. Tapi yang penting udah melakukan yang terbaik ya. Langsung ke arah belakang. Space Escape dikeluarkan. Kayaknya Ken ini bakal menjadi salah satu pengganggu tim Emperor. Kenapa? Ken ini bisa nempel banget parsanya, Net. Dia bisa nempel walaupun concernnya ya Ken ini bisa di pick over lah dengan damage yang dimiliki oleh seorang Udil. Dikasih lagi Ranger Mas. Dan dia nggak bikin, ya itemnya cukup menarik ya. Bikin top boots, bikin satu lagi Athena Shield, benar-benar Tiba-tiba datang, mencoba mengejar seorang burungnya. Nggak ada lagi wings bombing, tapi ya udah iya datang langsung kacrot. Langsung hilang di shutdown ketika dikasih purple buff. Langsung menggilo dari Soravania. Nolan Blaze dari Bravo-nya terkena stun. Dan tampaknya langsung diamankan begitu saja Lionel Sanz yang sudah semakin kedua Aura. Tidak boleh terlalu depan. Dikejar sama Ken-nya. Tapi RKT lagi-lagi menjadi ATM. Dan bahkan langsung didapatkan satu poin terhadap seorang Aura. Dan ternyata dari Dwi Boy. Dari serang Udil yang mengumpat di sana Udil. Pinter banget. 200 IQ dari serang Udil Surbakti. Gila, 3.590 juta miliar IQ dari Udil Surbakti membuatnya tidak bisa ditumpahkan oleh Yaudah. Iya, dan benar-benar permainan luar biasa dari kedua belah tim. Dan bahkan Bung Kornet tahu nggak apa yang dilakukan dari Lionel Sanz ini benar-benar bagus banget. Itu bagaikan hubungan kita berdua. Ya udah, gue percaya sama lo. Ini dikasih purple buff-nya ke Dwi Boy. Dan bener banget, kepercayaannya tidak disia-sia. Yes, tapi Godiva sudah menunggu di area rumputan walaupun darahnya agak sedikit berkurang di sana. Ada ejector, sudah mulai ketahuan dari seorang RKT. Sudah ada info juga, Lord sudah mulai muncul. Ya udahlah, hilang buffnya ini. Dan badung banget RKT, memang bahlul nih orang ya. Di depan dia pakai assassin di 07 depan. Jo, gimana Jo? Tapi badung banget tuh, lihat tuh. 08 nih. 08. Gak apa-apa Gus. Gak apa-apa. Gak apa-apa Gus. Westo, Werto, Gus. Yang penting di MSC jangan gitu ya Gus ya. Iya Gus, di sini aja Gus ya. Oke, dan tim Magic udah masuk ke arah Sanz. Pokok juga dikeluarkan. Dia terlalu besar tamparan lagi, tapi Dwi Boy is coming. Berubah menjadi semua tapi ternyata digocek oleh seorang Udil. Lihat, Dwi Boy salah pilih target. Memilih untuk mundur. Bravo is coming. Knockout strike. Dan lihat diputuskan tali silaturahimnya Bung Kornet. Tidak ada energi. Mencoba untuk menggocek dari Godiva. Ada flicker nggak? Ada flicker sih. Tapi tidak mau mengincar ke arah seorang Fanny-nya dari seorang GDT. Tapi kayaknya ini bakal menjadi pelajaran yang berat untuk seorang Dwi Boy. Dia nggak boleh ngincer Udil lagi. Berkali-kali udah menjadi pilihan, ternyata Udil memang dengan tenangnya, dengan tanpa refleks, dia membuat Matt ganteng doang tapi kejedot. Dan Surkable dari seorang Area mencoba untuk maju lagi. Surkable yang agak sedikit miss. Mencoba untuk maju lagi ke arah seorang Bravo yang energinya sekarang. Langsung ada Super Force Ejector. Dan langsung ditumbangkan tas dari seorang Godiva. Oh my god, bahkan kali ini purple buff harus hilang. Dari top lane Udil clear ini dengan cukup gampang. Tim Emperor masih memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan di menit yang ke-12. Lord terbuka dengan sangat bebas. Ini Udil kalau mati sekali sesuai dengan acara kita hari ini. Ya. 5-1-5. 5-1-5. Ini masih 5-0-5. Oke, tolong RKT tumbangkan Udil kali ini. Biar kita seperti Mobile Legends Bang Bang All Star Indonesia. Oke, siapa 5-1-5. yang dapetin Lordnya nih?
mau ditarik dulu kah? Gue pengen lihat sih. Retri ya, Siapa Retri ya? Retri? Iya, Iya, Retri. Warkop di antara Aura atau Sans ya. Oke, ini kalau Kayaknya Reddy tapi gak, lo percaya gak? Kalau Eko dapet dia seneng banget. pasti. Iya, kita lihat ya. Cuma gue selama gue main sama Eko, selalu keculik. Baru diomongin terkena stun dari Eko Junya. Langsung Nggak bisa space escape dan langsung ditumbangkan. Tidak ada retribution karena Eko Junya meninggoy begitu saja. RKT tas-tas di depan dan nampaknya masih bisa jemput ke arah belakang dan Sansnya fokus banget ke Lord ini kayaknya. Tapi ini San seperti gua tidak pernah mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada, dilakukan semaksimal mungkin. Mendapatkan sedikit space created, langsung menuju ke arah Bapak Lo terhormat. Sans tanpa blue buff masih perkasa dengan ada red buff, lihat retributionnya. Langsung ada Godiva, digocek begitu saja. Ini ternyata Bravo save the day! Mendapatkan Bravo! Lordnya dan bakal langsung mendapatkan strike, dapetin 1 poin kill lagi Ranger Abbas. Bravo, bravo, bravo. Oh my Langsung lord. ada Nomenon Blast, Nama 3 strike. begitu saja. Langsung ada Rewind, tanpa ada blue buff. Gancrot! Langsung di-trot begitu saja Bung Cornet. Yes, dan godlike didapatkan oleh seorang Udil Surbakti. Tidak membutuhkan retribusi tas Godiva. Mengincar ke arah seorang Vania, tapi tidak mau memaksakan di sana dan lebih milih untuk mundur. Tapi ternyata ya Dwi Woi kali ini dengan skin Skylark yang biasa di cosplay sama Baby Shark tidak berhasil mendapatkan poin sama sekali dari bottom lane. Ya. Udil mencoba untuk nge-clear aja di arah mid lane supaya Bapak Lordnya datang bersama dengan super minion di arah mid lane-nya. Gila, Udil benar-benar menunjukkan support match yang benar. Berbeda sekali Yes. dengan ketika ada yang tidur, Ada yang kekinya tidur. Iya, Keki nggak dorong. tidur. Enak ya ternyata ya duduk sini ya. Enak Iya, kali. enak. Bener. Aduh. Keki. Ayo Team Emperor. Habis ini gue main lagi. Waduh, fix Aduh, kalah. udah fix dong. kalah. Tapi gue main side. Lumayan side, mulai set tengah. lagi. Kayak berat bro. Kalau set rata-rata kan hardcore tapi RKT sebenarnya sudah mulai masuk. Domain Blast dibalikan. Ada Alpha Damage tampaknya dari RKT tidak tumbang sama sekali mengkonen. Lionel Sans. Aura Scarlet. Godiva, Aura Scarlet dan bahkan Bapak Lord yang terhormat ditumbang dengan Gila. 1 kali gebokan dari Sanswati. Free Lord banget sih tadi tampaknya dan bahkan RKT mengincar ke arah seorang Udil ya. Udil mencoba untuk terbang tapi lihat di arah bottom lane yang mengincar ke arah seorang Uranus ya. Ada seorang Vaninya gesek masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Tidak ada purple buff dan tidak adanya bloodlust membuat Vania tidak bisa sustain terlalu lama. Ternyata kena mental juga Dwi Woi. Ya udah iya gue pulang, damage-nya Iya. terlalu besar di arah bottom lane Bung Konen. Lihat di arah mid lane-nya. Bakal coba dikejar. Masih ada Frieza, satu hero dengan 1 buah confront. Langsung hilang. Masih bisa dihindari. Poin 1 untuk 1 tapi Lionel Sans menjadi pilihan santapan untuk seorang GDV. Yes, dan legendary Udil tetesannya benar-benar menyakitkan. Dari Aura mengincar kemana? Ke arah bottom lane-nya tapi tidak ada minion. 1 gerbang saja dibersihkan. Ini benar-benar tim Lemon masih sangat kuat untuk mendefend dari serangan tim Emperor. Tapi kalau tadi player Wah, Kagura flame shot. lawan Kagura dan ini player Fanny melawan Fanny. Dan bahkan tersisa seorang Frieza. Ini bencana. Masih bisa dibersihkan tapi masih belum bencana. Tampaknya Ranger Emas masih bisa ditahan sama Friezanya walaupun tidak ada mana. Tidak ada minion di arah tengah, masih cukup jauh perjalanan minionnya dan sudah kembali hidup dari Lionel Sans. Gila, ini benar-benar mereka serius banget sih. Ini, Asli. mohon maaf, mode MPL. Asli bener. Mode MPL sis. Mainan Blast dikeluarkan bersama dengan flickernya. Berhasil mendapatkan seorang GDV. Dapetin 1. Semua bukan trik ditahan. Tapi ternyata Udil dengan hingga tetes terakhir. Aku gak berhasil mendapatkan apapun di sana Bung Cornet. Benar, dan langsung dapatkan 1 turret akhirnya di arah bottom lane-nya. Gila, dapetin 1 turret aja. Berat banget. Jo, lihat betapa hebatnya tim lo berjuang untuk kali ini mendapatkan poin Yes. untuk Iya. tim Emperor, Jo. Gue terharu banget sih. Kelihatan sih dari raut wajah lu terharu banget. Parah kan? Parah sih. Parah. Antara terharu sama ngantuk tuh beda tipis Oh, ya. enggak, dia nggak ngantuk. Enggak lah ini. Terbuai. Mata gue tuh dari tadi kayak berkaca-kaca. Dia terbuai, Net. Udah Saking serunya gamenya, langsung ke bawah alam mimpi, terhalusinasi dengan di arah otaknya. Jago banget, jago. Gue percaya banget sih sama roster ini. Aduh. Gokil sih. Emang kepercayaan itu sebesar itu ya dari sang kapten ya. Yes, tapi ternyata ini mungkin dari tim Lemon. Godiva udah mengeluarkan flickernya, dibalik flicker oleh seorang Frieza. Dua-duanya ini bukan kaleng-kaleng Bung Cornet. Bukan kaleng sarden nih. Tapi ingat, Aura 2 kali match dia berhasil mendapatkan 0 poin. Apanya? 2 kali dia nggak menang tadi. Oh, matchnya, match Iya. poinnya belum ada yang menang. Belum ada yang menang.
kita masih menunggu. Dan Seasons menang 2 kali. Yes, Tidak ada flicker dari Godiva. Masih ada Cyclone Eye yang menyelamatkan diri. Tapi Udil yang kali ini ditumbangkan. Dan bahkan 2 orang dari tim Emperor harus tumbang. Vizanya juga hilang. Dan bahkan dari seorang mati masih hidup. Dan langsung dapat double kill yang mengincar ke arah seorang Sansia. Bravo. One more hit. Oh my god. Leono Sansia hilang. Dan hanya 2 orang tersisa. Dan Sayap save the day kali ini. Bravo, execute Israel dan bahkan lihat Matt seorang diri mencoba untuk mengisap-isap semua dengkul yang ada dimiliki oleh tim Lemon. Semua udah terpaut lemas, tapi ternyata ini pinternya bakal difokusin begitu aja. Terlalu lama Frieza dan juga RKT untuk bisa mendefend. Tapi ya udah iya menjadi salah satu senjata terakhir untuk para pemain tim Emperor, Bung Kornet. Yes. Masih bisa untuk cabut. Tapi ternyata dia bisa terbesar. Dari ya udahlah iya dapetin 1 poin kill. Tapi langsung dibalikan begitu saja. Minus sudah masuk. Tapi tampaknya damage-nya belum terlalu besar. Belum bisa nge-NK. 6 detik lagi, 5 detik lagi. Dari Gak bisa. 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 Maksudnya nggak bisa di defense. Yes, Nah, itu nggak dia. bisa. Tim Emperor sudah Gokil gua ya. bilang. Tim Keren. Emperor tanpa adanya sang kapten berhasil mendapatkan poin maksimal, Bung Kornet. Wow. 1 sama tanpa.